Ibu. Di sini saya akan membuat video simulasi ronde keperawatan. Nama saya Yulia Agnesia Carana Mual. Saya berperan sebagai perawat pelaksana 1 dan 2. Di sini mama saya berperan sebagai pasien, adik saya sebagai konsultan dan juga kepala ruangan, dan adik saya sebagai anak dari pasien. Terima kasih. Selamat siang Bu, permisi. Selamat siang, silakan masuk dan silakan duduk. Terima kasih Bu, saya menghadap Ibu ingin mengkonsultasikan masalah dari pasien Nyonya N dan meminta saran Ibu. Ya, silakan. Apakah ada masalah dengan pasien tersebut? Ya Ibu, pasien Nyonya N ini datang dengan keluhan sesak dan diagnosis medis yang ditemukan adalah efus pleura dan seamomai. Setelah dirawat selama 10 hari dan sudah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis seperti punksi pleura, ternyata sesak yang dialami Nyonya N masih belum berkurang. Maka dengan itu saya meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan. Lalu, apakah kamu sudah menyiapkan tim ronde? Dan siapakah yang akan kamu ajak untuk menjadi tim ronde keperawatan? Serta kapan pelaksanaannya? Sudah Bu, rencananya besok akan diadakan. Dan saya mengajak perawat Lia serta mengundang Dr. Vita sebagai konsultan. Baiklah, kalau memang sudah siap, silakan kamu lanjutkan dan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Terima kasih Bu, saya permisi. Selamat siang Ibu. Masih ingat dengan saya? Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Masih sesak, Sus. Baik. Karena keadaan Ibu yang masih belum ada perubahan, untuk menindaklanjuti masalah penyakit Ibu, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan, di mana ronde keperawatan adalah suatu pemecahan masalah keperawatan yang nantinya akan diberikan solusi oleh dokter ahli dan juga ada tim medis lainnya, di mana tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan Ibu. Untuk itu saya meminta persetujuan Ibu dan juga Adik untuk melakukan ronde keperawatan. Apakah Adik setuju? Setuju. Ibu? Asalkan untuk saya sembuh, saya mau, Sus. Baiklah, terima kasih atas persetujuan Ibu dan juga Adik. Saya permisi. Ya, Sus. Selamat siang, Bu. Masih ingat dengan saya? Masih, Bu. Baik, Nyonya N. Sesuai persetujuan tindakan ronde Ibu dan Ade, saya selaku kepala ruangan di bangsal ini akan memperkenalkan anggota tim ronde yang terdiri dari saya sendiri selaku kepala ruangan, Dr. Vita selaku konsultan. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk perawat Lia. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Permasalahannya adalah Nyonya N sudah dirawat selama 10 hari dengan diagnosa efus pleura dan seamomai. Dan keluhan yang masih dirasakan pasien adalah sesaknya masih ada meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Maka dari itu, saya mengadakan ronde keperawatan yang bertujuan untuk meminta saran kepada semuanya untuk menyelesaikan masalah dari Nyonya N. Terima kasih. Permisi Ibu, Ade. Saya di sini bermaksud untuk menanyakan perihal yang masih dirasakan Ibu saat ini. Kira-kira saya membutuhkan waktu 10-15 menit. Apakah Ibu dan Ade bersedia? Bersedia, Sus. Ya, maaf Bu, sebelumnya saya periksa tensinya dulu ya. Ya.
ibu, tekanan darah ibu 160/90. Bagaimana kondisi ibu saat ini? Apakah masih ada sesak? Masih sus. Ya, baik. Sesaknya seperti apa, Bu? Apa lalu biasanya timbul saat apa? Saat saya beraktivitas sus. Ya, baik. Kalau begitu saya periksa dulu ya, Bu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk adik bisa menunggu di luar dulu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dada dan paru. Yang pertama saya akan melihat pergerakan dada Ibu saat bernafas. Saya permisi ya Bu. Iya sus. Ya, baik. Dan berikut saya akan melakukan yang namanya perkusi. Ibu bisa mengucapkan 999 sampai 6 kali. Ya. Diucapkan Ibu. 9999999. Lagi. 9999999. Ya, baik. Yang berikut saya akan melakukan yang namanya palpasi. Gue bernafas dengan normal saja ya. Iya sus. Ya, Ibu selanjutnya yaitu auskultasi. Saya akan mendengarkan suara nafas. Baik Ibu, sudah selesai. Nanti setelah ini akan ada pemeriksaan torakostesis yang bertujuan untuk mencari penyebab ataupun menghilangkan rasa sesak dengan cara mengeluarkan cairan serta memasukkan antibiotik dan antiseptik ke rongga pleura. Ibu bersedia? Bersedia sus. Kalau itu saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada Ibu. Terima kasih. Iya sus. Baik Dok, berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, kondisi pasien kompos mentis, tekanan darah 160/90. Untuk pernapasannya 26 kali per menit, tidak ada pernapasan cepu hidung, dan tidak ada retraksi otot bantu nafas. Gerak dada kiri dan dada kanan simetris, terdapat suara nafas tambahan berupa ronki dan bagian dekstra apex. Adanya sekret dan batuk produktif, tetapi batuk tidak efektif. Irama nafas juga teratur, terdapat dyspnoe, pasien tidak menggunakan alat bantu nafas. Suara nafas vesikular, hasil torak oksintesis hari ini belum keluar Dok. Tapi dari data yang kemarin sekitar 500. Menurut dokter, bagaimana mengatasi masalah pasien? Sebenarnya penyakit dasar Nyonya Ed adalah seamamae. Jadi eflux pleura ini merupakan dampak dari kanker stadium lanjut yang sudah bermetastase ke jaringan lainnya
sehingga meskipun dilakukan tindakan medis atau punksi berulang kali, tetap akan timbul cairan pada kafum pleura. Maka dari itu dilakukan pleural disease. Harapannya cairan tidak akan kembali pada kafum pleura. Lalu apakah komplikasi yang sering terjadi pada tindakan ini, dok? Pleural disease merupakan perlekatan antara lapisan pleura agar terjadi peradangan yang nantinya akan mencegah terjadinya pemasukan cairan kembali pada pleura, sehingga reaksi yang diinginkan untuk mengetahui pleural disease berhasil adalah adanya nyeri dada dan demam. Lalu bagaimana untuk mengatasi agar sesaknya dapat berkurang, dok? Untuk mengatasi sesak pada pasien, bisa diajarkan teknik relaksasi dan pasien dianjurkan melakukan tirah baring, serta kolaborasi memberikan obat analgesik untuk meredakan nyeri. Apakah tindakan ini ada kontraindikasinya, dokter? Tidak ada kontraindikasi absolut untuk tindakan pleural disease. Meskipun demikian, kita semua tetap berdoa demi kelancaran dan keberhasilan prosedur tindakan medis ini, agar pasien dan keluarga mendapatkan manfaat optimal dari tindakan medis yang dilakukan. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi efusi pleura berulang atau pneumotorak yang dapat berakibat fatal apabila terus dibiarkan. Baik, dok, terima kasih untuk sarannya. Selanjutnya saya akan meminta kepala ruangan untuk ada di sini juga untuk menjelaskan tindakan selanjutnya. Baiklah Bu, menurut hasil diskusi ronde ini, Ibu akan mendapatkan tindakan pleural disease. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat efek samping dari pengobatan, yaitu nyeri dada dan demam. Namun apabila tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan memperberat penyakit Ibu. Apakah Ibu bersedia melakukan tindakan ini? Bersedia, Bu. Baik, kalau begitu untuk waktu operasinya akan kami beritahukan kembali. Terima kasih atas kerjasama Ibu. Kami permisi dulu. Permisi, Bu. Iya.